Kita lihat realisasi APBN tahun 2022 ini di semester 3 misalnya itu masih surplus kan bahkan yakni surplus kurang lebih 60 triliun atau 0,33 dari produk domestik bruto kita. Nah, ini kita lihat memang sebetulnya ini sudah diprediksi konsekuensi logis dari kenaikan subsidi di energi baik minyak, gas maupun juga listrik. Kenapa demikian? Sebagaimana kita ketahui kan bahwa dari sisi ICP Indonesia Crude Price dan juga dari juga karena harga minyak dunia yang naik, kalau kita lihat sampai kita anggarkan subsidinya itu sampai 502 triliun itu, dan juga demikian juga tentang kecukupan kuota karena dalam APBN di tahun 2022 awalnya kita rancang itu untuk Pertalite itu 24,5 juta kiloliter saja, dan realisasinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Saleh itu sekarang sudah 85%. Total nanti akan 29 juta kiloliter dengan harga yang semuanya berubah. Jadi bahwa subsidi tadi kalau dikatakanlah defisit itu adalah konsekuensi logis pemerintah menjalankan kewajibannya, yakni membayarkan kompensasi dan juga membayarkan subsidi baik kepada Pertamina maupun PLN. Nah, di sisi lain mungkin karena pendapatan negara jangan-jangan ya udah mungkin karena kurang atau menurun di akhir-akhir ini, di semester terakhir ini. Kenapa demikian? Kita lihat juga harga komoditas memang mulai mencapai titik equilibriumnya, jadi mulai turun. CPO misalnya salah satu andalan kita itu sudah menyentuh di bawah $1.000 per ton, padahal dulu sempat 1.700. Dan juga termasuk juga komoditas lain yang mulai turun, itu sisi itu. Tetapi bahwa di BBM sebetulnya ini malah sedikit agak lega. Kenapa? Karena crude atau harga minyak dunia sekarang sudah menyentuh di angka 80-an dolar per barrel ya, di mana sebelumnya sampai tingkat 105 dolar per barrel untuk ICP-nya. Jadi minyak itu sudah mulai turun, tapi memang ini kan menjelang musim dingin di Eropa dan juga di Amerika biasanya akan naik lagi. Intinya begini, bahwa turunnya atau defisitnya APBN itu sudah kita prediksi dengan 502 triliun subsidi yang itu naik dari yang semula itu subsidi energi itu hanya 57 triliun saja kalau di APBN 2022. Jadi menjadi 502 triliun itu kan naik hampir 9 kali lipatnya. Nah, inilah segala sesuatunya sebenarnya sudah diprediksi. Jadi Oke, tentang defisit hari ini saya kira sudah menjadi perhitungan ya, karena ya. memang ini sekarang kan pemerintah lantas memenuhi kewajibannya membayar baik kompensasi maupun subsidi kepada BUMN yang mendapat penugasan, yakni Ya. Pertamina dan juga PLN. Sudah menjadi pertanyaan juga begitu Pak, sudah cukup Ya. lama wacana pembatasan pembelian ini begitu, tapi di satu sisi hingga saat ini juga masih belum ada aturannya. Seperti apa, Pak Ya, Sugeng? ya, saya kira berupa perpres ya, peraturan presiden itu memang kita tunggu-tunggu juga itu, sebagaimana juga disampaikan Pak Saleh, kenapa juga perpresnya nggak keluar-keluar. Siapa yang berhak itu memang belum diatur secara rigid ya. Kenapa? Misalnya apa CC tertentu atau apa dan sebagainya. Memang di lapangan sangat sulit mengendalikan ini semua karena interpretasi-interpretasi yang kadang-kadang juga bias ya. Menurut hemat saya ke depan, ini lagi-lagi ke depan, satu bahwa subsidi itu adalah untuk orang miskin atau orang tidak mampu, atau untuk mempertahankan daya beli orang miskin atau orang tidak mampu, bahkan meningkatkan daya beli lah katakanlah demikian. Nanti subsidi itu harus langsung kepada orang ya, atau kepada keluarga, tidak kepada barang. Ini yang target ke depannya. Nah, sekarang ini kan memang harus dilakukan juga pembatasan target subsidi BBM subsidi yang jumlahnya itu cukup besar, yakni adalah 29 juta kiloliter kali 1 liter itu masih disubsidi kurang lebih masih 2.500-an lah kurang dari harga keekonomian. Maaf, 4 ribuan bahkan. Karena untuk Pertalite itu keekonomiannya hari-hari ini kurang lebih 3.800. Nah, inilah yang terus nanti harus diatur sedemikian rupa.
Dan menurut hemat saya juga, dan waktu itu sudah kami usulkan, sudahlah BBM ini dilepas secara harga, tetapi yang mendapatkan subsidi itu hanya angkutan umum saja. Hanya angkutan umum saja atau plat kuning. Jadi mudah sekali mengontrolnya untuk BBM yang bersubsidi. Kenapa demikian? Karena memang biar juga masyarakat atau kita semuanya sadar bahwa BBM itu ada ongkosnya gitu. Dan ongkosnya berat sekali karena apa? Karena kita sekarang secara volume saja kita ini sekarang impor setiap hari BBM kurang lebih 850.000 barrel. Kenapa demikian? Karena lifting dalam negeri atau produksi BBM dalam negeri, minyak mentah dalam negeri itu hanya 630-an ribu barrel saja per hari. Terus turun terus lifting kita karena memang cadangan minyak kita, reservoir kita adalah kategori tua semuanya, dan itu terus turun. Jadi sementara konsumsi terus naik. Hari-hari ini sudah mencapai 1,48, bahkan hampir mencapai 1,5 juta barrel per hari. Nah, inilah yang kita hadapi. Memang maka bagaimana pengendalian konsumsi tadi Pak Saleh sudah mengemukakan bagaimana tepat sasaran ke tepat sasaran itu. Tetapi di sisi lain terus harus kita tekan konsumsi BBM karena memang sudah menjadi masalah ekonomi yang sangat akut, di mana kita impor, di mana harga tidak mampu kita kendalikan. Maka dengan misalnya dengan kendaraan listrik dan sebagainya, selain untuk menekan emisi, kendaraan listrik itu adalah sekaligus untuk menekan konsumsi BBM Oke, yang baik. sudah menjadi masalah. Oke.